selnya sehat atau apa sel kanker. Dan sebelumnya memang Aceng ini udah lapor sama dokternya. Yang ngotorin dari sikat giginya itu adalah teman sekamarnya. Dari situ dokter kali ini agak sedikit serius ya pembicaraannya karena bahas tentang yang agak-agak lebih ke medis sedikit, yaitu tentang hilangnya mahasiswa kedokteran di daerah Asia Timur. Penyebabnya kenapa, siapa, apakah ada orang di balik semua itu? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas di Better is Matter. Aku nggak nyebutin nama universitas atau yang lainnya, tapi kalau kalian cari di internet mungkin kalian akan langsung ketemu ya kasusnya itu kasus di mana dan tahun berapa. Jadi aku di sini akan menyamarkan semua tahun dan juga kasusnya itu di mana. Yang pasti itu ada di Asia Timur, bukan di Indonesia. Gimana tanggapan kalian kalau misalkan kalian diganggu terus sama orang, bahkan teman kalian sendiri? Pasti kalian merasa terganggu dan nggak enak kan? Jadi suatu cerita ada dua mahasiswa kedokteran yang hidup barengan, jadi ya semacam asrama gitulah. Jadi mereka berdua tinggal di asrama yang sama. Satu kamar ada berisi dua orang. Nama samarannya itu Aceng dan juga Jojon. Aceng ini nggak ada masalah ya dengan Jojon ini. Cuman Jojon ini secara tidak sadar sering banget ngeganggu Aceng. Ngeganggunya seperti apa? Misal keluar masuk kamar, dia sering mendobrak pintu. Juga di kamar juga sering jalan-jalan dan si Aceng ini gelisah. Dan sering banget momen dimana Aceng ini udah tidur, karena dia tidur lebih awal. Sedangkan Jojon ini sering pulang malam. Dimana saat dia masuk kamar, dia sering banget mendobrak dari pintu dari asrama itu. Dan itu sangat mengganggu dari Aceng. Juga sering mengganggu, suaranya berisik. Jadi ya, walaupun sama-sama dari kedokteran, tapi ya kepekaan kayak gitu ya tetap masing-masing individu itu bakal berbeda. Akhirnya, karena mengganggu terus, Aceng ini udah ada niatan baik buat ngasih tahu kalau ya jangan seperti itu, karena itu mengganggu Acengnya itu sendiri. Gitu. Nah, tapi ternyata dari Jojonnya itu sudah dikasih tahu, diulang lagi, sudah dikasih tahu, diulang lagi, dan akhirnya berulang-ulang terus seperti itu hingga Aceng sangat marah besar. Bahkan sampai sempat momen di mana Aceng ini yang berumur 24 tahun ini teriak-teriak marah-marah sama Jojon. Cuman Jojon ini ya teriak lagi, balik lagi, bales lagi gitu. Panaslah kondisi yang ada di kamar itu. Akhirnya ya Aceng ini ya balas dendamnya itu dengan cara ngebangunin Jojon pas Jojon lagi tidur. Dengan cara dia main game malam-malam teriak-teriak saat Jojon tidur, dan itu bangunin Jojon, dan akhirnya si Jojon ini tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi karena. Dan di sini Jojon ini mikir gitu. Aceng ini kayaknya nampak-nampaknya pengen ngatur saya, pengen ngendaliin hidup saya gitu. Sedangkan saya ini nggak suka diatur gitu. Wah, bener-bener ya. Semester kemudian, Aceng ini gosok gigi di toiletnya pagi-pagi. Dan saat gosok gigi, Aceng ini ngerasa kayak bau gitu, sikat giginya. Gitu. Dirasa dia nggak ada masalah, karena mungkin bau aja, ya udah dilanjutin sikat giginya. Ternyata ada momen dimana si Aceng ini nggak sengaja ngeliat Jojon nyikat toilet memakai sikat gigi si Aceng. Tentu si Aceng marah besar kan. Jojon beralasan bahwa ya ini karena ada sikatnya itu ya sikat ini aja gitu, dan WC-nya terlihat kotor, jadi aku coba untuk bersihin. Dia bilang seperti itu dengan pedenya. Ya di situ Aceng tentu aja marah. Karena tidak mau memperpanjang urusan, Aceng tetap marah dan ya udah. Setelah pindah waktu, Aceng ini pas di kamarnya itu minum sebotol air. Nah, airnya ini dia nggak lupa gitu. Harusnya sih masih tersegel, dan dia cium baunya agak aneh gitu. Cuman ya udah, dia tetap minum aja. Dia juga sempat ngecekin botolnya atas bawah, liatin botolnya apakah ada kotoran atau enggak. Tetap nggak ada temuan apa-apa. Beberapa menit kemudian tiba-tiba dia ngerasa kalau badannya itu ngerasa panas banget, kayak mendidih. Seluruh tubuhnya merasa mendidih. Kepalanya juga terasa penuh, sakit banget, perutnya mules banget, rasanya sakit banget di ulu hati. Sebenarnya Aceng ini udah nanya sama si Jojon. Dia nanya, "Jon, kamu ngerasa nggak sekarang kayaknya agak panas banget ya, AC-nya kurang dingin?" Jojon ini ngerespon kalau sebenarnya AC-nya dingin-dingin aja, dan pada saat itu karena ngerasa panas banget kan, dan ngerasa air minum itu yang dia minum itu dingin dan bikin seger, ya udah dia minum terus gitu. Karena ngerasa mungkin AC-nya yang bermasalah, pasrah aja gitu, dan akhirnya dia tidur di mejanya. Setelah nggak lama kemudian dia terbangun lagi, dan akhirnya dia menuju ke WC. Di WC dia muntah-muntah, mual, masih panasnya masih sama, nyeri kepala yang luar biasa, dan akhirnya di situ pingsan. Dan kejadiannya pada saat itu adalah saat pagi hari, pukul 3 subuh. Pada saat itu dibawa ke IGD. Di situ saya tidak menemukan informasi siapa yang nemuinnya dan dibawa ke IGD-nya berapa lama. Setelah dibawa ke IGD, ya dari anamnesis atau dari ceritanya, di situ dokter IGD langsung cek darah secara umum, dan dokter menentukan adanya OTPT atau fungsi hati, hasilnya itu naik. Ya di situ naiknya sih nggak terlalu naik ya, karena hanya naik sedikit ya dokternya tidak curiga apa-apa, jadi masih diobservasi pada saat itu. Nah jadi si Aceng ini setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya ada fasenya gitu.
fase-fasenya, dimana nanti ada momen dia ngerasa nyeri banget hebat, nanti nggak sakit lagi, terus nanti ngerasa nyeri banget, nanti nggak sakit lagi, dan itu terus berulang-ulang. Mundur ke belakang, Aceng ini dikasih sikat gigi bekas bersihin toilet, sebenarnya Aceng ini udah ada keluhan nyeri perut, cuman nyeri perutnya yang biasa aja, mual muntah, mencret, dan pada saat itu dia berobat sudah ke rumah sakit yang sama. Cuman pada saat itu ya hanya dikasih infus, obat, dan udah segeran tuh, udah enakan ya pulang gitu. Karena ada keluhan seperti itu, sebelumnya riwayatnya dikira dokternya ini merupakan masih gejala yang sama, masalah yang sama. Oh, dan pada saat itu hasil OTPT atau fungsi livernya awalnya kan naik tapi nggak terlalu naik, jadi dokter nggak curiga. Pas dicek ulang lagi, ternyata naiknya benar-benar sangat tinggi, naik sampai 20 kali lipat. Dan ini menandakan adanya kerusakan dari organ hati. Bahkan bisa dibilang sampai gagal organ hati. Tentu di sini dokter bingung ya, karena di umur 24 tahun, misalkan dia pemabok pun gitu ya, sangat kecil kemungkinannya masih menjadi tanda tanya dari para dokter. Pada ini kira-kira dari mana gitu ya, enzim livernya tiba-tiba naik. Dokter pada saat itu sempat curiga adanya infeksi hepatitis. Dan akhirnya di situ dokter bertanya-tanya, apakah ada racun yang diminum atau yang dikonsumsi. Agak mulai berpikir kalau misalkan Aceng ini keracunan sesuatu. Juga saat terapi awal, dokter juga sudah mengarahkan pas pengambilan sampel dari livernya. Saya nggak tahu apakah berupa FNAB atau yang lainnya. Tapi kalau kasarnya itu seperti ngambil sampel dengan cara ditusuk ya. Nanti diambil sampelnya sedikit dan kita lihat ke dokter patologi anatomi buat lihat bentukan dari sel-selnya. Apakah ada sel rusak, selnya sehat, atau apa sel kanker. Dan sebelumnya memang Aceng ini udah lapor sama dokternya. Yang ngotorin dari sikat giginya itu adalah teman sekamarnya. Dari situ dokter sudah mulai agak nyambungin tuh, kalau misalkan ada masalah nih kayaknya Aceng dan juga si Jojon ini. Setelah dicek lab secara lengkap juga, ternyata ada Aceng ini mengalami yang namanya hyperammonemia, di mana dia kelebihan zat amonia yang ada di dalam darah. Yang namanya amonia sifatnya sangat beracun, terutama untuk fungsi-fungsi saraf di seluruh tubuh, terutama di otak. Bayang ya, fungsi otak sampai berhenti, terutama batang otak, itu bisa nyebabin pasien gagal nafas, gagal tipe organ failure lah, bisa dibilang seperti itu. Karena hyperamonia, Aceng ini penurunan kesadaran, udah nggak bisa sadar lagi. Nah, di situ Aceng sebenarnya sempat bilang kalau misalkan di mulutnya itu ada kayak bau-bau besi. Businya berdarah, matanya berdarah juga. Bau besinya itu dari mana? Karena pada konteksnya waktu saat itu adalah yang berdarah itu adalah gusi. Nah, kemungkinan darah yang ada di gusi ini yang bisa nyebabin bau besinya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kok bisa sih nih pasien jadi perdarahan? Yang namanya organ hati, ini ngasilin protein faktor dari pembekuan darah. Apabila dari organ hati ini rusak, gangguan pembekuan darahnya juga nggak bisa terbentuk juga. Tidak bisa memberhentikan dari perdarahannya itu sendiri. Makanya, akhirnya terjadi perdarahan di mata, di gusi, dan mungkin organ-organ lainnya udah mulai perdarahan tuh. Dan nggak menutup kemungkinan di otaknya udah ada perdarahan juga. Dan singkat cerita, akhirnya patologi anatomi dari dokter pun keluar. Ternyata terindikasi adanya racun di dalam organ hatinya dari Aceng ini. Karena dokter merasa ini udah ada kasus keracunan dan ini pasti disengaja, akhirnya dokter menelpon dari pihak polisi untuk membantu investigasi dari kasus Aceng ini. Nah, sebelum pemeriksaan oleh polisi, Aceng ini kan kondisinya udah ngedrop ya, udah nggak bisa berkomunikasi. Di situ Jojon sempat nyamperin Aceng. Dan itu nggak diketahuin oleh dokter, oleh rekan temennya, keluarganya itu. Dan si Jojon bilang, "Halo Aceng, kamu gimana kabarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Oh iya, kamu nggak bisa bicara ya? Ya udah santai aja ya. Ini aku bawa hadiah buat kamu." Sembari naruh hadiah. Dan akhirnya polisi pada saat itu melakukan investigasi. Dan yang dari keterangan-keterangan yang didapat, semuanya mengarah terhadap Jojon. Maka polisi perlu investigasi lebih lanjut. Sambil dilihat dari fungsi otaknya, monitor fungsi otaknya itu dipasangkan juga. Monitor alat-alat vitalnya itu. Aceng ini udah penurunan sadaran dan seharusnya sih udah ada di ICU ya. Jadi karena udah dicurigai adanya perdarahan di otaknya, awalnya dokter melakukan fungsi lumbal. Dan pas ditusuk dan dilihat, ternyata betul ada cairan darah di sana. Otomatis berarti perdarahan di kepala atau di otaknya. Aceng ini langsung segera di CT scan. Dan betul aja, setelah di CT scan hasilnya keluar, kalau bahasa awamnya itu ya otaknya sudah bengkak dan juga sudah ada perdarahan di dalam rongga otaknya itu. Kita balik lagi ke bagian polisi. Di sini polisi sudah menggeledah dari tempat tinggalnya dari Aceng dan juga Jojon. Polisi menemukan adanya botol berisi air
Yang pasti di situ Pak Polisi langsung mengecek apakah ada racun apa, kandungan apa yang ada di dalam botol minuman itu. Dan betul aja, setelah dicek ternyata ada yang namanya bahan kimia yaitu N-nitrosodimetilamin atau NDMA. Untuk selanjutnya aku bakal bahas ini NDMA aja ya. Nah, jadi kasarnya itu organ hati ini tuh menetralisir dari suatu zat kimia atau bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan ada bahan aktif atau zat aktif yang bisa merusak organ atau yang membahayakan organ, di organ hati ini diolah supaya nggak membahayakan dari organ-organ lainnya. Kasarnya seperti itu. Atau lebih simpelnya lagi, misalkan ada bahan atau zat yang nggak stabil, jadi aman dalam tubuh. Tapi yang jadi masalah adalah NDMA ini berbeda banget sama zat-zat aktif, zat-zat racun lainnya. Karena NDMA ini kalau misalkan dinetralisir sama organ hati, itu ternyata nggak akan bisa stabil. Justru malah tambah memperparah atau memperberat atau memperhebat dari efek racun dari NDMA itu sendiri. Jadi kalau mekanisme mudahnya, NDMA ini tuh masuk ke dalam sel dan masuk juga sampai ke dalam DNA-nya. Dia bakal nyelip ke dalam DNA. Kalau udah sampai DNA, dia bakal bereplikasi kan, bakal bereproduksi selnya ini. Jadi nanti ada jalur 1 dan jalur 2. Nah, kondisi jalur 1 itu dia akan menjadi tumor, terbentuk sel, terbentuk daging, tapi dagingnya itu nggak sesuai, yang hasilnya dapat menyebabkan tumor. Tapi kalau jalur kedua, karena diselipin sel yang harusnya nggak ada di situ, akhirnya dia bukan berubah jadi tumor atau apa, tapi dia bakal pecah. Selnya itu bakal rusak. Yang paling besar itu skalanya itu ya yang jalur kedua ini, dan akan terjadi perdarahan yang luar biasa di dalamnya. Yang jadi masalah kan kenapa yang diberatin adalah si Jojon, karena pada saat itu dalam bentuk murninya ya, itu sangat sulit banget dicarinya. Bahkan di toko kimia pun kan kita cari gitu ya, toko kimia dekat rumah kita, itu kemungkinan nggak ada yang jual, karena harus diolah dulu untuk penelitian. Di sini tiba-tiba ada anak kedokteran yang nyelipin dari si NDMA ini. Dan di situ polisi juga ngekonfirmasi juga ke bagian lab dari universitas terkait. Dan benar aja, memang pada saat itu mereka memang ngebeli dari bahan zat aktif NDMA ini untuk penelitian. Faktor pembeliannya itu ada. Lanjut ke motif. Setelah ngedengar cerita semuanya ini, Jojon ini melakukan ini karena dia ternyata sakit hati. Waktu itu, saat dia dibangunin terus karena si Acengnya ini main game, nah si Jojon ini nggak terima gitu kan, karena seakan-akan Aceng ini mau ngontrol dia. Si Jojon ini jujur ngasih pelajaran juga buat si Aceng dengan cara ngasih racun dari NDMA ini. Si Jojon udah tahu kalau NDMA ini sebenarnya bisa menjadi tumor. Siapapun yang mengkonsumsi ini bisa terkena kanker atau tumor. Harapannya pada saat itu adalah zat ini tidak akan ketahuan karena pada beberapa hari di dalam tubuh zat ini bisa menghilang dan tidak terdeteksi. Cuman yang jadi masalah adalah untuk kerusakan dari selnya itu sendiri, itu bisa memperlihatkan sekali bahwa adanya racun atau sesuatu yang harusnya nggak ada di situ, yang bersifat masif. Kita balik lagi ke kondisi dari Aceng. Di sini jadi pertanyaan kan, Bang, gimana si Aceng? Apakah selamat atau enggak gitu kan? Ya, benar. Jawabannya adalah ternyata tidak selamat ya. Saat itu pas terakhir-terakhirnya itu Aceng udah nggak ada momen dimana dia terbangun lagi, dan aktivitas otaknya saat di monitor pun udah nggak ada lagi aktivitas otaknya, tanda-tanda vital pun sudah tidak ada ya, dari awalnya melambat sampai akhir ada. Dan dokter pun ngejelasin gitu, sebenarnya kalaupun Aceng ini ketahuan gitu dari awal gitu ya, oh ternyata konsumsi zat NDMA ini, itu tetap aja Aceng nggak akan keselamat. Sampai saat ini pun belum ada tuh antidot atau penawar obat NDMA ini. Boro-boro mikirin dari penawarnya. Untuk journaling, untuk penelitian tentang NDMA ini masih sedikit lah bisa dikatakan. Belum banyak. Dan yang bikin mind-blowing-nya adalah sebenarnya NDMA ini coba tebak. Ini bahan dari mana gitu kan, zat aktif dari mana gitu. Nah ternyata NDMA ini didapatkan dari proses pengasapan dari ham atau bacon. Cuman jumlahnya itu sangat kecil banget, kecilnya tuh sangat kecil sekali. Walaupun memang ada jurnalnya ya. Judulnya tuh kurang lebih adalah resiko kanker karena makan daging babi asap. Dan ini juga bakal relate pada makanan-makanan yang dibekukan. Dicantumkan tuh, daging ini tidak menghasilkan atau tidak memiliki dari yang namanya nitrat atau nitrit. Yang kalau misalkan dibakar pun, itu bakal berubah menjadi NDMA itu sendiri. Dan kalau kita misalkan ngebandingin gitu ya, kandungan NDMA dari yang satu potong daging asap, jadi butuh 1 miliar potong daging untuk menyebabkan
kondisi aceng itu seperti itu. Tapi karena bentukannya udah diolah dan diubah menjadi cairan, itu jadi ketumpuk tuh. Banyak banget racunnya di situ. Jadi kebayang ya, parahnya dan sakitnya itu seperti apa, itu kebayang banget ya. Sampai-sampai dia ngerasa kepalanya penuh, itu mungkin udah mulai perdarahan atau mulai udah bengkak. Dia ngerasa ada nyeri perut yang luar biasa, itu saat proses rusaknya dari organ hati. Dokter forensik ditemukan adanya perdarahan dan bengkak di otak, perdarahan di mata, perdarahan di gusi, dan perdarahan di organ-organ dalam lainnya. Ya, hampir semuanya itu perdarahan. Dan perlu kalian ketahui juga, organ hatinya ini udah berbentuk buah pala. Itu menandakan adanya tanda-tanda dia udah nggak teroksigen dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini akhirnya karena buktinya cukup kuat ya, selama 2 tahun dan mengalami sidang panjang, akhirnya Jojon ini dijatuhi hukuman tentunya. Dan hukumannya tentu adalah hukuman untuk menyusul dari temannya itu Aceng. For your information, pada awalnya, pada saat persidangan, Jojon ini awalnya mengatakan bahwa ini tuh cuman prank doang. Cuman ya karena terjadi begitu aja, jadi ya jadi plus gitu. Namun, alasan itu tidak diterima dan dasarnya orang itu nggak bisa dikontrol. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, segitu aja dari Ahmad Serius. Kali aja gue ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, boleh komen di bawah. Atau teman-teman, kalau misalkan ada yang mau request video lainnya, komen aja langsung di bawah. Gue Ahmad Serius, jangan lupa like, subscribe. See you on the next video.